Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valentina Adventa Kesya Widastama dengan NIM 2205526005 dari Universitas Tikubang Semarang dengan program studi akuntansi sore mahasiswa 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang mata kuliah audit internal yang diampu oleh Bapak Arif, yaitu penetapan status dan tindak lanjut pengawasan BPR dan BPRS. Jadi tujuannya adalah kita mengetahui bagaimana eh, isi materi tentang BPR dan BPRS, serta seluk-beluk mulai dari fungsi, tujuan, dasar hukum, serta tindakan-tindakan yang ada dalam BPR dan BPRS. BPR dan BPRS. Jadi, BPR adalah Bank Perkreditan Rakyat dan BPRS adalah Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Di sini adalah dijelaskan bahwa jenis lembaga keuangan di Indonesia yang melayani segmen mikro kecil dan menengah, serta individu-individu di daerah pedesaan dan semi perkotaan. Yang selanjutnya, untuk detailnya sendiri itu ada BPR. Jadi dijelaskan bahwa BPR sendiri merupakan lembaga keuangan yang berfokus pada pemberian kredit kepada masyarakat, terutama pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau sering disebut dengan UMKM. BPRS sendiri memiliki arti dari Bank Perkreditan Rakyat Syariah, yaitu bank ini biasanya mengoperasikan bisnisnya berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti larangan riba atau bunga, larangan menerima atau memberi resiko yang tidak jelas atau sering disebut gahar, dan larangan investasi dalam aktivitas yang dianggap haram. Menurut hukum Islam, seperti perjudian dan alkohol. Lalu masuk di tujuan utama BPR atau Bank Perkreditan Rakyat, yaitu yang pertama untuk meningkatkan akses permodalan bagi UMKM dan individu-individu di daerah terpencil atau yang sulit dijangkau oleh bank konvensional. Lalu ada tujuan yang kedua, untuk BPR biasanya diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan beroperasi berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia. Lalu tujuan yang ketiga yaitu untuk eh, memberikan produk atau layanan yang ditawarkan oleh BPR meliputi tabungan, pinjaman, jasa pembayaran, dan produk keuangan lainnya. Lalu tujuan yang keempat yaitu untuk menyediakan layanan keuangan syariah. Jadi BPRS biasanya bertujuan untuk menyediakan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang meliputi larangan riba, transaksi berdasarkan prinsip keadilan dan keberlanjutan, serta menghindari investasi dalam aktivitas yang dianggap haram menurut Islam. Lalu yang kedua, untuk mendorong pembiayaan yang berkeadilan. Jadi, di sini BPRS itu tujuannya untuk mendukung pembiayaan yang berkeadilan dan transparan dengan membagi risiko dan keuntungan secara adil antara pihak yang terlibat dalam suatu transaksi ekonomi atau transaksi dalam BPRS sendiri. Lalu yang selanjutnya untuk membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat. Jadi di sini BPRS sendiri juga berusaha untuk membantu memenuhi kebutuhan finansial di masyarakat.
Jadi contohnya ada pembiayaan mikro dan kecil, lalu memberikan akses kepada mereka yang tidak mendapat akses layanan keuangan konvensional. Jadi lebih ke kelompok yang terkecil atau mungkin di desa itu jarang juga ada bank konvensional. Makanya bisa berdiri oleh BPRS sendiri. Masuk ke dalam fungsi BPR. Jadi fungsi BPR memiliki beberapa fungsi utama yang sangat penting dalam sistem keuangan di Indonesia, terutama untuk mendukung perekonomian lokal, terutama di daerah pedesaan dan semi perkotaan. Jadi berikut adalah beberapa fungsi utama BPR. Yang pertama, memberikan akses keuangan untuk UMKM. BPR memainkan peran penting dalam menyediakan akses permodalan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah atau biasa kita sebut dengan UMKM. UMKM seringkali kesulitan mendapatkan kredit dari bank-bank besar karena besarnya resiko atau persyaratan yang sulit dipenuhi. BPR memenuhi celah ini dengan menyediakan pinjaman yang lebih mudah dijangkau dan proses yang lebih cepat. Lalu fungsi yang selanjutnya yaitu meningkatkan inklusi keuangan. BPR membantu meningkatkan inklusi keuangan dengan menyediakan layanan perbankan kepada individu-individu atau bisnis di daerah yang tidak terjangkau oleh bank konvensional. Kenapa ini dilakukan? Untuk membantu memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan, seperti penyediaan tabungan, terus melakukan pinjaman, dan jasa keuangan lainnya. Yang selanjutnya yaitu fungsi selanjutnya memberikan pendampingan dan edukasi keuangan. Jadi di sini BPR tidak hanya menyediakan produk dan layanan, tapi juga memberikan pendampingan seperti arahan kepada masyarakat yang kurang tahu nih bagaimana cara menjaga keuangan atau membuka tabungan atau berinvestasi seperti edukasi keuangan kepada nasabah BPR tersebut. Lalu di sini juga membantu nasabah untuk lebih memahami manajemen keuangan dan memaksimalkan penggunaan produk keuangan yang mereka miliki. Lalu fungsi yang selanjutnya untuk mendukung pembangunan ekonomi lokal. Jadi, dengan memberikan kredit kepada UMKM dan individu di daerah terpencil atau di pedesaan, BPR secara tidak langsung mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Hal ini dapat membantu menciptakan lapangan kerja baru. Terus bisa meningkatkan pendapatan, dan bisa mengurangi kesenjangan ekonomi antar wilayah. Jadi di desa sama di kota itu tidak ada kesenjangan karena dibantunya oleh BPR tersebut. Lalu fungsi yang selanjutnya mengelola resiko kredit secara lebih dekat. Jadi di sini BPR cenderung memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang nasabah BPR sendiri, terutama bagi yang berada di lingkungan lokal. Jadi ini memungkinkan mereka untuk mengelola resiko kredit dengan lebih baik, meskipun seringkali harus menghadapi tantangan dalam hal pemantauan dan penagihan. Fungsi yang selanjutnya mendorong pengembangan komunitas. Jadi, BPR itu seringkali terlibat dalam kegiatan sosial dan masuk serta mengembangkan sebuah komunitas di wilayah tempat mereka beroperasi. Jadi,
program-program yang dicakup itu bisa berupa pendidikan, kesehatan, atau pengembangan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan. Jadi fungsi yang dirangkum adalah secara keseluruhan, BPR memainkan peran yang krusial dalam mendukung inklusi keuangan, pertumbuhan ekonomi lokal, dan pengembangan komunitas di Indonesia, khususnya di daerah-daerah yang lebih terpencil atau kurang terlayani oleh bank-bank besar atau bank konvensional yang sudah ada di kota. Lalu masuk ke fungsi BPRS. Jadi fungsi yang pertama, penyediaan produk dan layanan keuangan syariah. Di sini menyediakan produk dan layanan yang produk dan layanan tersebut eh, berlandaskan prinsip ekonomi Islam. Mencangkup pembiayaan seperti yang bisa disebut dengan murabahah, musyarakah, mudarabah, dan lain-lain. Serta produk tabungan dan investasi yang tidak mengandung unsur riba dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Fungsi yang kedua, untuk pemberian akses finansial kepada masyarakat. Jadi, BPRS sendiri berfungsi untuk memberikan akses finansial kepada masyarakat yang mungkin tidak bisa atau tidak ingin menggunakan produk keuangan konvensional yang berbasis bunga. Lalu, hal ini mencakup memberikan layanan kepada sektor mikro dan kecil, serta individu-individu yang memerlukan akses pembiayaan yang adil dan berkelanjutan. Lalu, fungsi yang selanjutnya yaitu pembiayaan yang berkeadilan. Di sini tujuan dari fungsi BPRS sendiri yaitu menyediakan pembiayaan yang berkeadilan di mana resiko dan keuntungan dibagi secara adil antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi. Prinsipnya yaitu BPRS menjadi lembaga yang memiliki sifat keadilan, transparansi, tanggung jawab sosial sangat dijunjung dalam operasional BPRS sendiri. Lalu, pendidikan dan penyuluhan masyarakat. Di sini BPR Syariah juga berfungsi untuk mendidik dan melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam dan bisa bermanfaat menggunakan produk keuangan syariah. Lalu, hal ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penggunaan layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Lalu, yang selanjutnya, dasar hukum BPR. Dasar hukum ini di Indonesia terletak pada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur lembaga keuangan non-bank. Berikut adalah dasar hukum utama yang mengatur BPR. Jadi yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Yang kedua itu ada memberikan dasar hukum bagi lembaga keuangan non-bank termasuk BPR untuk beroperasi di Indonesia. Lalu di dalamnya diatur juga mengenai kewenangan OJK dalam mengawasi dan mengatur kegiatan BPR. Yang selanjutnya ada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang perusahaan perbankan, yaitu peraturan ini memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai definisi
dan klasifikasi BPR sebagai lembaga keuangan yang berfokus pada pemberian kredit kepada masyarakat. Lalu ada peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan sendiri nomor 1 garing POJK titik 03 garing 2016 tentang lembaga keuangan mikro. Jadi, peraturan ini mengatur secara khusus tentang lembaga keuangan mikro, termasuk BPR yang memberikan arahan lebih spesifik terkait operasional, lalu manajemen resiko, dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang selanjutnya yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 garing POJK titik 03 garing 2016 tentang Bank Perkreditan Rakyat, yaitu peraturan ini secara khusus mengatur mengenai BPR, termasuk syarat pendirian, modal minimum, kewajiban penyimpanan, kewajiban informasi kepada nasabah, serta tata cara operasional dan pengawasan. Yang selanjutnya ada dasar hukum BPRS. Jadi tidak jauh berbeda dengan BPR dan BPRS sendiri, tetapi memiliki sedikit peraturan dan perbedaan yang mana prinsip pada dasar hukum BPRS itu memiliki prinsip syariah atau perekonomian Islam. Di sini diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang berisi undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi pendirian dan mengenai dan operasional bank-bank syariah termasuk BPRS Syariah. Lalu di dalamnya diatur mengenai prinsip-prinsip perbankan syariah, struktur organisasi, modal minimum, manajemen risiko, dan kewajiban laporan keuangan. Lalu pada dasar hukum BPRS yang kedua, Peraturan Bank Indonesia Nomor 9 garing 15 garing PBI garing 2007 tentang implementasi prinsip syariah dalam kegiatan usaha dan atau kegiatan bank syariah. Dalamnya adalah peraturan ini mengatur lebih lanjut mengenai implementasi prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan bank syariah, termasuk BPRS syariah. Hal ini mencakup tata cara operasional, produk-produk yang dapat ditawarkan, dan tata kelola yang harus dipatuhi oleh bank syariah. Yang selanjutnya ada Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 garing 10 garing PBI tahun 2015, yaitu tentang penyelenggaraan usaha perbankan syariah. Jadi dalamnya adalah peraturan ini mengatur secara lebih mendetail mengenai persyaratan prosedur dan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha perbankan syariah, termasuk BPRS. Di dalamnya diatur mengenai kebijakan umum, manajemen resiko, kepatuhan, dan aspek lain yang relevan dengan operasional bank syariah. Yang selanjutnya ada struktur organisasi BPR bisa bervariasi tergantung pada ukuran dan kompleksitas operasionalnya. Berikut adalah susunan umum dalam BPRS dan BPR. Yang pertama ada direksi. Direksi adalah bagian puncak dari BPR yang bertanggung jawab atas strategi umum, kebijakan, dan pengambilan keputusan strategis. Direksi biasanya terdiri dari direktur utama atau CEO dan direktur-direktur lainnya seperti direktur keuangan, direktur operasional, direktur kredit, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada Dewan Komisaris, yaitu Dewan Komisaris adalah
organ pengawas yang bertugas mengawasi jalannya manajemen BPR. Dewan Komisaris biasanya terdiri dari beberapa anggota yang memiliki pengalaman dan kompetensi di bidang keuangan, hukum, dan bisnis. Yang selanjutnya ada bagian keuangan, yaitu bagian ini bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan akuntansi BPR. Tugasnya meliputi pencatatan transaksi keuangan, pelaporan keuangan, pengelolaan kas, dan manajemen risiko keuangan. Yang selanjutnya ada bagian kredit, yaitu bagian ini menangani semua proses terkait dengan pemberian kredit. Ini meliputi analisis kredit, pengambilan keputusan kredit, pengawasan kredit yang ada, dan penagihan jika terjadi keterlambatan pembayaran. Yang selanjutnya ada bagian operasional, yaitu bagian operasional ini menangani juga tentang kegiatan sehari-hari yang terkait dengan operasional BPR. Jadi yang termasuk dalam pengelolaan layanan kepada nasabah. Lalu ada pemrosesan transaksi, manajemen teknologi informasi, dan bagian di administrasi umum. Yang selanjutnya ada bagian sumber daya manusia atau SDM. Jadi di bagian ini bertanggung jawab atas manajemen sumber daya di BPR. Termasuk yang pertama ada rekrutmen, pelatihan dan pengembangan karyawan, penggajian, manajemen kinerja, dan kebijakan tenaga kerja. Lalu yang selanjutnya di bagian pemasaran dan penjualan. Bagian ini fokus pada pengembangan produk dan layanan BPR, strategi pemasaran, dan hubungan dengan nasabah. Lalu mereka sendiri juga bertanggung jawab untuk mempromosikan produk keuangan BPR dan memperluas jaringan nasabah baru. Yang selanjutnya di bagian kepatuhan atau compliance, bagian kepatuhan memastikan bahwa semua kegiatan BPR sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku. Jadi tugasnya memonitor dan mengevaluasi kepatuhan terhadap aturan perundang-undangan dan kebijakan internal. Yang selanjutnya ada di bagian audit internal. Jadi di bagian ini tugasnya yaitu melakukan audit internal yang secara independen terhadap berbagai fungsi dan kegiatan BPR. Jadi audit internal ini dilakukan untuk memastikan keefektifan dan keefisienan operasional serta untuk menemukan potensi risiko dan penyimpangan. Lalu ada di bagian teknologi informasi atau di bagian IT biasanya untuk bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan sistem informasi dan teknologi BPR. Mereka memastikan bahwa sistem teknologi informasi berfungsi dengan baik dan aman, serta mendukung operasional sehari-hari dan keamanan data nasabah. Lalu yang selanjutnya, kesimpulannya adalah bahwa dalam struktur organisasi ini, susunannya biasanya dapat bervariasi antara satu BPR dengan BPR lainnya, tergantung pada ukuran, kompleksitas, dan strategi bisnis yang dijalankan oleh masing-masing lembaga sendiri. Lalu masuk di status pengawasan BPR dan BPRS. Di bagian ke-1 umum yaitu dalam pasal 2 ditunjukkan pada ayat 1, Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan status pengawasan BPR atau BPR syariah. Lalu di pasal 2 ayat 2, status pengawasan BPR atau BPR syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, terdiri atas
Yang pertama, BPR atau BPR syariah dalam pengawasan normal. Yang kedua, BPR atau BPR syariah dalam penyehatan. Lalu yang ketiga, BPR atau BPR syariah dalam resolusi. Dalam pasal 3 ayat 1 menunjukkan bahwa dalam hal BPR atau BPR syariah dalam pengawasan normal mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya. Otoritas jasa keuangan berwenang meminta BPR atau BPR syariah menyampaikan rencana tindak. BPR atau BPR syariah wajib menyampaikan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada otoritas jasa keuangan yang mana sudah ditentukan paling lama 14 hari kerja sejak tanggal permintaan otoritas jasa keuangan. Lalu di pasal 3 ayat 3, otoritas jasa keuangan dapat meminta BPR dan BPR syariah untuk melakukan penyesuaian terhadap rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Lalu di pasal 4, BPR atau BPR syariah wajib menyampaikan laporan realisasi atas rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 kepada otoritas jasa keuangan. Yang ayat 2 pasal 4 itu BPR atau BPR syariah menyampaikan laporan realisasi atas rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Paling lama 10 hari kerja setelah pelaksanaan rencana tindak. Pasal 4 ayat 3, dalam kondisi tertentu, otoritas jasa keuangan dapat menetapkan jangka waktu penyampaian laporan secara berbeda dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Lalu, status pengawasan BPR dan BPRS dalam penyehatan. Jadi, otoritas jasa keuangan menetapkan BPR atau BPR syariah dalam penyehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2, huruf B, terhadap BPR atau BPR syariah yang memenuhi kriteria. Yang pertama yaitu TKS dengan PK 5 selama 2 periode berturut-turut. Lalu yang B ada CR rata-rata 3 bulan terakhir kurang dari 5% dan atau rasio KPMM kurang dari 12%. Di pasal 6, otoritas jasa keuangan menetapkan BPR atau BPR syariah dalam penyehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 untuk jangka waktu paling lama 1 tahun terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan otoritas jasa keuangan. Dalam hal BPR atau BPR syariah dalam penyehatan menerima penempatan dana dari lembaga penjamin simpanan. Jangka waktu BPR atau BPR syariah dalam penyehatan berakhir sesuai dengan jangka waktu berakhirnya penempatan dana lembaga penjamin simpanan. Lalu yang ketiga, apabila berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1, jatuh pada hari libur, jangka waktu status pengawasan dalam penyehatan berakhir pada hari kerja berikutnya. Lalu yang selanjutnya ada yang pertama pasal 7 ayat 1, BPR atau BPR syariah yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dapat tidak ditetapkan sebagai BPR atau BPR syariah dalam penyehatan
dalam jangka waktu tertentu dengan ketentuan A. Telah memperoleh hasil penelaahan atas dokumen persiapan pelaksanaan penggabungan, peleburan, dan atau pengambil alihan yang menyatakan bahwa BPR atau BPR syariah memenuhi persyaratan dan proses penggabungan, peleburan, dan atau pengambil alihan dapat dilanjutkan bagi BPR atau BPR syariah yang sedang dalam proses penggabungan, peleburan, dan atau pengambil alihan. Yang B, terdapat setoran modal dari pemegang saham atau calon pemegang saham dan atau terdapat rencana tindak penyihatan dalam rangka memenuhi kriteria status pengawasan normal. Lalu yang selanjutnya ada status pengawasan BPR dan BPRS dalam penyihatan, yaitu di ayat 2 setoran modal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B telah ditempatkan dalam bentuk deposito di bank umum sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan mengenai bank perkreditan rakyat atau peraturan otoritas jasa keuangan mengenai bank pembiayaan rakyat syariah. Lalu di ayat 3, BPR atau BPR syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang diketahui A. Tidak menindaklanjuti proses penggabungan, peleburan, atau pengambil alihan dan atau penambahan modal disetor. Lalu yang B. Tidak merealisasikan rencana tindak. Yang C. Mengalami pemburukan kondisi keuangan dan atau belum memenuhi kriteria normal ditetapkan otoritas jasa keuangan sebagai BPR atau BPR syariah dalam penyihatan. Lalu yang pasal 8 pada ayat 1, BPR atau BPR syariah dalam penyihatan wajib menyampaikan A. Rencana tindak sesuai dengan permasalahan BPR atau BPR syariah paling lama 10 hari kerja sejak BPR atau BPR syariah ditetapkan dalam penyihatan. Yang kedua, laporan realisasi rencana tindak kepada otoritas jasa keuangan untuk posisi setiap akhir bulan paling lama 10 hari kerja bulan berikutnya. Lalu yang kedua, BPR atau BPR syariah dalam penyihatan harus yang pertama menjaga kondisi keuangan BPR atau BPR syariah sehingga tidak terjadi penurunan aset dan atau peningkatan kewajiban BPR atau BPR syariah secara material. Dan mendukung pelaksanaan tindakan lembaga penjamin simpanan berupa yang pertama ada uji tuntas dalam rangka mengetahui kondisi BPR atau BPR syariah secara keseluruhan. Lalu yang kedua ada penjajakan kepada bank lain yang bersedia menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan atau kewajiban BPR atau BPR syariah. Yang ketiga ada penjajakan kepada investor yang bersedia mengambil alih BPR atau BPR syariah. Lalu yang ketiga ada selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1, BPR atau BPR syariah dalam penyihatan wajib melakukan tindakan lain dan atau melaporkan hal tertentu atas
perintah otoritas jasa keuangan. Di pasal 9 yaitu yang pertama, otoritas jasa keuangan menyampaikan persetujuan atau penolakan terhadap rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 huruf A, paling lama 10 hari kerja sejak rencana tidak diterima secara lengkap. Lalu yang kedua, dalam hal rencana, tindak yang disampaikan BPR atau BPR syariah disetujui otoritas jasa keuangan. BPR atau BPR syariah wajib merealisasikan rencana tindak sejak tanggal surat persetujuan otoritas jasa keuangan. Lalu yang ketiga, dalam hal rencana tindak yang disampaikan BPR atau BPRS ditolak otoritas jasa keuangan. BPR atau BPRS wajib menyampaikan perbaikan rencana tindak paling lama 5 hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan otoritas jasa keuangan. Dalam pasal 10 yang ayat 1, BPR atau BPR syariah dapat dikeluarkan dari status BPR atau BPR syariah dalam penyehatan setelah memenuhi kriteria A. PKS minimal PK4, lalu yang B. CR rata-rata 3 bulan terakhir paling sedikit 5%, lalu yang C. Rasio KPMM paling sedikit 12%. Yang selanjutnya yaitu penetapan BPR atau BPR syariah keluar dari status BPR atau BPR syariah dalam penyehatan, sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Memperhatikan ketahanan kondisi keuangan BPR atau BPR syariah. Di pasal 11, pada BPR dan BPR syariah dalam resolusi. Jadi di dalam pasal 11 ini, otoritas jasa keuangan menetapkan BPR atau BPR syariah dalam resolusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 huruf C terhadap BPR atau BPR syariah yang memenuhi kriteria A. Sebelum jangka waktu BPR atau BPR syariah dalam penyehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 berakhir. Kondisi permodalan dan atau likuiditas BPR atau BPR syariah mengalami pemburukan meliputi 1. Rasio KPMM menjadi kurang dari sama dengan 2% dan atau CR rata-rata selama 3 bulan terakhir menjadi kurang dari sama dengan 1%. Atau yang kedua berdasarkan penilaian otoritas jasa keuangan sewaktu-waktu. BPR atau BPR syariah yang pertama mengalami penurunan rasio KPMM dan atau CR. Lalu yang kedua tidak mampu meningkatkan rasio KPMM menjadi paling sedikit 12% dan atau CR rata-rata 3 bulan terakhir paling sedikit 5%. Yang B, sampai dengan jangka waktu BPR atau BPR syariah dalam penyehatan berakhir. BPR atau BPR syariah belum dapat memenuhi rasio KPMM paling sedikit 12% dan atau CR rata-rata 3 bulan terakhir paling sedikit 5%. Atau C. BPR atau BPR syariah tidak dapat mengembalikan penempatan dana lembaga penjamin simpanan atau LPS. Lalu di dalam pasal 12, otoritas jasa keuangan menetapkan tata cara penilaian
kemampuan, dan kepatutan yang berbeda bagi pihak yang ditunjuk oleh lembaga penjamin simpanan dalam rangka penanganan BPR atau BPRS syariah dalam resolusi. Lalu pada pasal 13, dalam hal lembaga penjamin simpanan memutuskan untuk melakukan penyelamatan terhadap BPR atau BPR syariah dalam resolusi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 11. BPR atau BPR syariah yang bersangkutan tetap dalam status BPR atau BPR syariah dalam resolusi sampai dengan diselesaikannya proses penyelamatan oleh lembaga penjamin simpanan. Pasal 14. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan BPR atau BPR syariah keluar dari status dalam resolusi setelah lembaga penjamin simpanan menyelesaikan proses penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13. Pada pasal 15 ayat 1, BPR atau BPR syariah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2, pasal 4 ayat 1, pasal 8 ayat 1, ayat 3, pasal 9 ayat 2, dan atau ayat 3. Dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. Yang ayat 2 dalam hal BPR atau BPR syariah telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1, tetapi melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2, pasal 4 ayat 1, pasal 8 ayat 1, ayat 3, pasal 9 ayat 2, dan atau ayat 3. BPR atau BPRS syariah dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian kegiatan usaha. Lalu dalam ayat 3, dalam hal BPR atau BPR syariah telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2, pasal 4 ayat 1, pasal 8 ayat 1, ayat 3, pasal 9 ayat 2, dan atau ayat 3. Pihak utama BPR atau BPRS dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai menayat kembali lagi pihak utama lembaga jasa keuangan. Tindakan pengawasan BPR dan BPRS. Pasal 16, BPR atau BPR syariah dalam pengawasan normal yang mengalami kesulitan dan yang membahayakan kelangsungan usahanya. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 atau BPR syariah dalam penyihatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5. Wajib melakukan tindakan pengawasan yang diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan meliputi A. Membatasi kewenangan RUPS, Dewan Komisaris, Direksi, dan pemegang saham. B. Meminta atau memerintahkan pemegang saham untuk menambah modal. Lalu ada C. Meminta pemegang saham untuk mengganti anggota Dewan Komisaris dan atau direksi. Lalu ada D. Meminta dan atau memerintahkan BPR atau BPR syariah menghapus bukukan kredit atau pembiayaan yang macet
dan memperhitungkan kerugian BPR atau BPR syariah dengan modalnya. Lalu meminta BPR atau BPR syariah melakukan penggabungan atau peleburan dengan BPR atau BPR syariah lainnya. Lalu ada F, meminta pemegang saham untuk menjual kepemilikan BPR atau BPR syariah kepada pembeli. Lalu G, meminta dan atau memerintahkan BPR atau BPR syariah untuk menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan BPR atau BPR syariah kepada pihak lain. H. Meminta dan atau memerintahkan BPR atau BPR syariah menjual sebagian atau seluruh aset dan atau kewajiban BPR atau BPR syariah kepada pihak lain. I. Memerintahkan pemegang saham untuk memberikan pinjaman kepada BPR atau BPR syariah. J. Memerintahkan pemegang saham untuk mendukung pelaksanaan tugas otoritas jasa keuangan dan lembaga penjamin simpanan saat mengatasi permasalahan BPR atau BPR syariah. K. Menunjuk pengelolaan statuter dan memerintahkan BPR atau BPR syariah untuk mendukung pelaksanaan tugas pengelola statuter yang ditempatkan di BPR atau BPR syariah. L. Memerintahkan BPR atau BPR syariah untuk tidak melakukan transaksi tertentu dengan pihak terkait dan atau pihak lain yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. B. Membatasi kegiatan usaha tertentu BPR atau BPR syariah. N. Memberikan perintah tertulis kepada BPR atau BPR syariah dan atau pihak tertentu. Lalu yang memerintahkan BPR atau BPR syariah untuk melakukan langkah lain yang dianggap perlu untuk oleh otoritas jasa keuangan. Dalam pasal 17 ayat 1, BPR atau BPR syariah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. Ayat 2, dalam hal BPR atau BPR syariah telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Lalu tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 BPR atau BPR syariah dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian kegiatan usaha. Pada ayat 3, dalam hal BPR atau BPR syariah telah dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16. Pihak utama BPR atau BPR syariah dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan kepada sebagai pihak utama sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. Yang keempat, BPR atau BPR syariah yang tidak melaksanakan perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf N dikenai sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang mengenai otoritas jasa keuangan. Dalam pasal 18 ayat 1, otoritas jasa keuangan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai penetapan A. BPR atau BPR syariah dalam penyihatan atau dalam resolusi atau B. BPR atau BPR syariah keluar dari status pengawasan dalam penyihatan atau dalam resolusi kepada BPR atau BPR syariah yang bersangkutan, Lembaga Penjamin Simpanan dan Bank Indonesia. Lalu
Ayat 2, pemberitahuan secara tertulis mengenai penetapan BPR atau BPR syariah dalam penyihatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A. Kepada BPR atau BPR syariah yang bersangkutan disertai dengan alasan penetapan dan tindakan pengawasan yang diwajibkan dilakukan kepada BPR atau BPR syariah. Pada ayat ketiga, pemberitahuan secara tertulis mengenai penetapan BPR atau BPRS dalam penyihatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A. Kepada lembaga penjamin simpanan dan Bank Indonesia disertai informasi terkini tindakan pengawasan yang telah dilakukan oleh OJK kepada BPR atau BPRS. Yang ayat keempat, pemberitahuan secara tertulis mengenai penetapan BPR atau BPRS dalam resolusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A. Kepada lembaga penjamin simpanan disertai dengan permintaan untuk memberikan keputusan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan BPR atau BPR syariah. Pasal 19 dalam hal lembaga penjamin simpanan memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap BPR atau BPR syariah. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 4, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha BPR atau BPR syariah yang bersangkutan berdasarkan permintaan tertulis dari lembaga penjamin simpanan. Lalu di dalam pasal 20, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan keputusan pencabutan izin usaha BPR atau BPRS sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 kepada BPR atau BPR syariah yang bersangkutan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Bank Indonesia. Lalu yang selanjutnya, ayat 2 penyelesaian terhadap BPR atau BPRS yang telah dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Pasal 21 ayat 1 dalam hal Otoritas Jasa Keuangan memerintahkan pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf M berupa penetapan larangan penghimpunan dana dan atau penyaluran dana. Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan secara tertulis kepada BPR atau BPRS mengenai penetapan dan atau pencabutan larangan yang dimaksud. Di dalam ayat 2, larangan penghimpunan dan atau penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan. Pada ayat 3 yaitu BPR atau BPRS wajib mengumumkan larangan penghimpunan dan atau penyaluran dana kepada masyarakat paling lama 5 hari kerja setelah tanggal penetapan oleh OJK. Yang keempat, BPR atau BPR syariah wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 4. Paling lama 5 hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan. Lalu dalam pasal 22, Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan keputusan pencabutan izin usaha BPR atau BPRS sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 kepada masyarakat. Yang pertama, pasal 23 ayat 1 BPR atau BPRS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 3 dan atau ayat 4 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
Dalam hal BPR dan BPR syariah telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 3 atau ayat 4 BPR atau BPR syariah dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian kegiatan usaha. Ayat 3 yaitu dalam hal BPR atau BPR syariah telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 3 atau ayat 4 pihak utama BPR atau BPRS dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan peraturan OJK mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. Jadi, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau tutur kata yang kurang untuk dipresentasikan. Semoga ilmu yang saya sampaikan tentang BPR dan BPRS sudah sangat cukup dan dapat menjadi pedoman atau acuan dalam pembelajaran di mata kuliah audit internal. Saya juga berpesan kepada semuanya yang sudah meluangkan waktu untuk membaca atau melihat tayangan presentasi saya. Semoga selalu dilimpahi rahmat berkat Tuhan, kebahagiaan, kesuksesan, dan kesehatan agar semuanya bisa hidup dalam keadaan yang bahagia. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.